Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, mari selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di sebuah majelis yang kita harapkan sebagai sebab untuk kokohnya dan meningkatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa keimanan yang ada di dalam hati-hati kita itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan di antara sebab meningkatnya keimanan seorang hamba adalah dengan mendatangi majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang di dalamnya diingatkan tentang ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW tentang bagaimana perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Sebagaimana dahulu terjadi pada sahabat yang mulia Hanzalah radhiyallahu an. Suatu ketika beliau bertemu dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian beliau mengatakan, "Nafaqa Hanzalah." Wahai Abu Bakar, Hanzalah ini sudah jadi orang munafik. Maka Abu Bakar pun bertanya, "Kenapa? Kenapa kamu kok ngomong bahwa dirimu sendiri wahai Hanzalah sudah menjadi orang munafik?" Maka dia katakan alasannya, karena ketika saya berada bersama Nabi SAW, duduk di majelis Nabi SAW, diingatkan tentang surga, diingatkan tentang neraka, maka iman ini memuncak naik, seakan-akan surga itu berada di hadapan mata. Tapi ketika kita sudah pulang, kembali ke rumah, kumpul dengan keluarga, bermain, bercanda, bekerja, maka iman itu hilang. Maka Abu Bakar pun mengatakan, kalau gitu sama, saya pun mendapati apa yang engkau dapati. Maka mari kita datang kepada Nabi SAW. Akhirnya mereka berdua pun menemui Nabi SAW, kemudian melaporkan kejadiannya. Wahai Rasulullah, Hanzalah mengatakan bahwa dia sudah jadi orang munafik. Maka Nabi pun bertanya, kenapa? Apa alasannya? Kok bisa ngomong seperti itu? Maka dia pun sebutkan alasan yang tadi disebutkan. Maka Nabi SAW mengatakan, seandainya, yang maknanya seandainya keimanan kalian saat di rumah seperti keimanan kalian saat duduk bersamaku, la safahatkumul malaika, maka sungguh malaikat akan menjabat tangan-tangan kalian di rumah, di jalan. Walakin ya Hanzalah sa'atan. Akan tetapi wahai Hanzalah, sesaat. Ada waktunya. Ada waktunya iman itu naik, ada waktunya iman itu turun. Maka
Ketika iman itu naik, diusahakan untuk dipertahankan dan ditingkatkan. Ketika iman itu turun, berusaha untuk dikuatkan kembali. Dan di antara cara untuk meningkatkan keimanan, kemarin sudah kita sebutkan, kita ingatkan satu, yaitu duduk bersama orang-orang saleh, menuntut ilmu di majelis ilmu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita sampaikan, insyaallah pembahasan kita pada pertemuan yang mubarak insyaallah ini akan membaca sebuah risalah yang sangat tipis, cuma 1, 2, 3, 4 muka, 4 halaman, tipis tapi kaya makna dan ilmu di dalamnya. Oleh karenanya mungkin risalah ini nggak mungkin selesai dalam satu pertemuan. Kalau bisa selesai alhamdulillah, kalau nggak bisa mudah-mudahan Allah berikan kesempatan di lain waktu untuk bisa melanjutkannya. Risalah itu adalah Al-Qawaidul Arba, kaidah-kaidah yang 4 atau 4 kaidah penting. 4 kaidah penting dalam memahami kesyirikan, memahami asyirku billah, supaya kita tahu perkara-perkara pokok, perkara-perkara penting mengenai kesyirikan. Dan ini perlu kita ketahui. Lah untuk apa belajar syirik? Kita ketahui, harus diketahui. Hudzaifah bin Yaman dahulu pernah mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dulu manusia mereka rata-rata bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair, tentang kebaikan. Wa ana as'aluhu anis syarr, sedangkan saya justru bertanya tentang kebalikannya, yaitu tentang kejelekan. Lah untuk apa tanya tentang kejelekan? Makhafata ayyudrikani, karena khawatir kejelekan itu menimpa diriku. Dalam sebuah syair yang masyhur dikatakan, "Araftu syarra la li syarr walakin littawaqi. Wa man lam ya'rif syarra min al-haqqi yaqa'u fi." Saya kenali kejelekan bukan untuk melakukannya, tapi untuk menjaga diri darinya. Siapa yang tidak mengenali mana yang jelek dari yang buruk, mana yang jelek dari yang baik, mana yang batil dari kebenaran, yaqa'u fihi, dia akan terjerumus ke dalam kejelekan, kebatilan tersebut dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Maka perlu dipelajari. Dipelajari sebagaimana kita mempelajari perkara-perkara kebaikan, amal-amal soleh, ketaatan-ketaatan, sisi ketakwaan, keimanan, kita pun harus mempelajari sisi-sisi kejelekan. Untuk apa? Kita pelajari yang baik untuk usaha diamalkan, dan kita pelajari sisi keburukan untuk menjaga diri supaya tidak terjerumus ke dalamnya. Oleh karenanya para ulama mengatakan, orang yang terbaik adalah orang yang mengenali dua sisi ini dengan sempurna dan bisa mempraktekkannya dengan baik. Dia kenali kebaikan dengan sempurna, kemudian dia amalkan, dan dia ketahui kejelekan dengan sempurna, kemudian dia tinggalkan. Ashabi Rasulullah SAW, mereka orang-orang terbaik. Dan kalau kita lihat sejarah mereka, mereka tahu dua sisi ini dengan benar. Mereka tahu dua sisi ini dengan baik, secara sempurna. Karena sebelum diutusnya Nabi SAW, mereka hidup di zaman jahiliyah yang dipenuhi dengan keburukan, kejelekan. Dari yang terkecil sampai yang terbesar mereka tahu. Bahkan mungkin mereka pelakunya. Setelah datang Nabi SAW, diajarkan kebenaran, al-haq disampaikan, wahyu Allah dibacakan, mereka tahu kebenaran. Mereka ketahui kejelekan, sisi negatif secara sempurna, kemudian mereka tahu sisi kebenaran dengan sempurna. Yang kebenaran mereka kerjakan sebaik mungkin, dan yang sisi kejelekan mereka tinggalkan sebaik mungkin. Dengan itu mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka hendaknya kita pun kenali itu. Naam, kita semangat mengenali kebaikan-kebaikan, tapi jangan lupa di sana ada sisi kejelekan yang harus kita kenali, supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya dalam keadaan kita tidak tahu. Kalau misalkan sering digambarkan oleh para asatidzah, kita berjalan melalui sebuah jalan, belum pernah kita tahu jalan itu seperti apa, berlubang atau tidak.
taunya mulus, maka kita akan mengendari kendaraan itu dengan laju, dengan cepat. Tiba-tiba ada lubang. Ketika itu kita tidak akan bisa menghindarinya. Tapi kalau kita sudah tahu jalannya di sini baik, di sana mulus, di sana ada lubang, maka ketika sampai titik-titik itu kita bisa menghindari lubang-lubang itu dengan baik, sehingga selamat. Kadang lubang itu nggak diketahui ujuk-ujuk, apalagi dalam, sampai membuat kecelakaan karena nggak tahu. Begitu pula dalam masalah din, agama kita. Maka kita pelajari insyaallah ta'ala 4 kaidah penting dalam memahami kesyirikan yang disampaikan, ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Beliau biasa memulai tulisan-tulisan beliau. Begitu pula para ulama yang lain biasa memulai tulisan-tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sudah kita sampaikan kenapa mereka memulai kitab-kitab mereka, karya-karya mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada yang ingat? 3. 1. Mencontoh Al-Quran. 2. Mencontoh Nabi SAW dalam surat menyurat. Bahkan sebagian asatidah atau para ulama menjelaskan termasuk sunnahnya para nabi memulai surat menyurat, tulis menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaimana innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman dan isinya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, apa yang ketiga? Untuk mencari keberkahan dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memulai aktivitas dengan menyebut nama Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan keberkahan, pertolongan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kebaikan yang luar biasa insyaallah ta'ala. Nah, as'alullah al-karima rabbal arshil azim. Saya, kata muallif, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha karim, maha mulia, maha dermawan. Rabbal arshil azim, Rabb, pemilik, pencipta, pengatur arsy yang agung. Arsy ya ikhwan adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar, paling berat, paling tinggi, paling agung. Muallif bertawassul, berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama dan sifatnya. Saya memohon kepada Allah yang mulia, maha dermawan, pemilik arsy yang agung. Apa permintaan beliau? Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah menjadi wali bagimu di dunia dan di akhirat. Masya Allah, ini doa yang sangat luar biasa. Beliau meminta agar Allah menjadi wali bagi kita, para pembaca, para orang-orang yang mempelajari risalah beliau. Agar Allah menjadi wali kita, kita pun menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi wali Allah itu istimewa, sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau Allah menjadi wali kita atau kita menjadi wali Allah, maka Allah akan mencintai kita, itu pasti. Kemudian Allah akan menolong kita, itu pasti. Allah akan menjaga kita, itu pasti. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan akan Allah berikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang berani mengganggu waliku, maka aku umumkan, aku kumandangkan peperangan kepadanya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membela kehormatan wali-walinya. Siapa yang berani mengganggu wali Allah, Allah akan perangi dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi.
dan tidak ada satu amalan pun yang digunakan oleh hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang aku wajibkan. Amalan dalam agama kita ya kawan, ada yang hukumnya sunnah, ada yang wajib. Sunnah dan wajib ini, yang wajib itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan diremehkan yang sunnah. Kenapa? Karena Allah mengatakan setelahnya, wala tazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan akan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Berarti perkara yang sunnah itu akan semakin membuat Allah cinta kepada kita, mendatangkan mahabbatullah, cinta Allah kepada kita. Faida ahbabtuhu, kalau saya sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, wa basarahu alladhi yubsiru bih, penglihatan yang dia melihat dengannya, wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dia gunakan untuk mengambil dan yang lainnya, wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia berjalan di atasnya dengannya. Para ulama mengatakan bukan berarti Allah menjadi mata kita, menjadi telinga kita, bukan. Tapi makna hadis ini adalah Allah akan membimbing telinga kita, pendengaran kita, mata kita, penglihatan kita, tangan kita, kaki kita untuk berjalan di atas kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Fa idza sa'alani la'utiyanna, kalau dia minta kepadaku akan aku beri. Wala in ista'adani la'u'idzanna, kalau dia berlindung kepadaku pasti aku akan lindungi. Lihat keutamaan menjadi wali Allah ketika Allah sudah menjadi wali kita. Subhanallah. Siapa wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka ini dicari. Wali Allah adalah orang-orang yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, ini doa yang sangat kita butuhkan. Beliau memohon kepada Allah untuk kita, supaya kita dijadikan wali Allah, supaya Allah berkenan untuk menjadi wali kita, zat yang selalu menolong kita. Kalau Allah yang menolong kita ya kawan, tidak akan ada yang bisa menghinakan kita, siapapun dia. Karena tidak akan ada yang mungkin mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang pertama. Wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan aku mohon kepada Allah agar menjadikanmu sebagai manusia yang diberkahi dimanapun engkau berada. Insyaallah. Doa yang luar biasa lagi. Beliau meminta kepada Allah agar mencurahkan keberkahannya kepada kita, orang yang membacanya, mempelajarinya. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu inti maknanya adalah kathratul khairi wa thabatuhu wa dawamuhu wa ziyadatuhu. Banyaknya kebaikan, tetapnya kebaikan, terus menerusnya kebaikan, dan bertambahnya kebaikan itu. Itu mana keberkahan. Seorang yang diberkahi, Allah berikan kebaikan yang banyak pada dirinya. Sampai kapan? Bukan semenit, 2 menit, sehari, 2 hari. Tapi Allah akan kokohkan kebaikan itu. Allah akan terus berikan kebaikan itu. Bukan hanya ditetapkan, tapi ditambah. Itu mana barokah. Maka ketika muallif berkata ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta, agar menjadikan engkau sebagai orang yang diberkahi dimanapun engkau berada, maknanya beliau berdoa kepada Allah agar Allah selalu memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan, terus diberikan kebaikan dan ditambah kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Lihat, seorang yang mendoakan kepada kaum muslimin dengan doa yang begini. Kemudian doa yang ketiga, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikanmu termasuk orang yang apabila diberi bersyukur.
Wa idza btuliya sabara, dan apabila diberi ujian bersabar. Wa idza adznaba istaghfara, dan apabila terjerumus ke dalam dosa segera bertaubat. Fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah, karena tiga perkara tadi adalah tanda kebaikan. Kita cari kebaikan? Iya. Semua kita, bahkan semua orang mencari kebahagiaan, sa'adah. Dan alhamdulillah, Allah tidak jadikan kebahagiaan, sa'adah itu pada materi. Allah tidak pernah menjadikan bahagia ada pada harta, jabatan, dan yang semisalnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kebahagiaan ada di dalam hati, sehingga semua orang berhak mendapatkan kebahagiaan itu. Andaikan kebahagiaan itu hanya ada pada harta, maka orang miskin tidak pernah bahagia. Andaikan kebahagiaan itu hanya ada pada titel, maka orang yang tidak bertitel tidak akan bahagia. Tapi nyatanya banyak orang-orang yang kaya tapi tidak bahagia, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, tidak bahagia, dan orang-orang miskin bahagia. Kenapa? Kebahagiaan itu di hati, bukan di materi. Dan kebahagiaan, kesedihan itu sesuatu yang pasti akan berjalan pada kehidupan kita, nggak mungkin tidak. Sebahagia-bahagianya manusia pasti akan mampir ke dalam hidupnya ketidakbahagiaan, kesedihan, kesusahan. Sesusah-susahnya orang pasti akan mampir dalam hidupnya senyuman yang indah, kebahagiaan. Itulah kebahagiaan. Oleh karenanya, ketika kita mencari kebahagiaan, carilah dari cara yang benar. Bahagia itu milik siapa? Milik Allah. Maka carilah kepada siapa kebahagiaan itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Di antara tanda orang yang bahagia adalah apa yang mu'allif sebutkan, yaitu orang yang apabila Allah berikan nikmat kepadanya, dia bisa bersyukur. Sehingga dengan syukur tadi dia akan merasakan hati yang lapang, qanaah, tenang jiwanya, tidak selalu liar jiwanya, tidak selalu menginginkan dunia yang tidak ada habisnya. Tenang jiwanya, alhamdulillah, segini dapatnya, besok cari lagi. Dan apabila diberikan musibah, dan itu pasti mau gak mau pasti dapat musibah, sabar, dia bersabar. Sabar. Kalau kita bersabar, insya Allah hati ini tenang. Musibah apapun kalau kita hadapi dengan kesabaran, insya Allah akan membuahkan ketenangan dalam hati. Oleh karenanya, dua perkara ini tidak akan ada kecuali pada orang yang beriman. Sering disampaikan hadis Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya perkaranya semuanya baik. Lah apa perkaranya itu? In asabathum sarra'u syakar, kalau dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, fakana khairan lah, dan itu baik baginya. Wa in asabathum dharra'u sabar, dan kalau mendapatkan ujian dia bersabar, fakana khairan lah, dan itu baik baginya. Kemudian yang ketiga tanda kebahagiaan, wa idza adnaba istaghfara, dan apabila terjerumus ke dalam dosa dia segera beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terperosok ke dalam dosa itu pun sebuah kepastian.
mau nggak mau, suka nggak suka, rela nggak rela, kita sebagai anak Adam pasti akan tergelincir ke dalam kejelekan dan dosa. Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu khata', banyak salahnya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, berbuat dosa adalah orang yang segera bertobat kepada Allah. Makanya Allah katakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertaubatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman. Kenapa suruh bertaubat? Kalau taubat apa yang didapatkan? La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Keuntungan besar bagi orang-orang yang bertaubat. Dosa apapun, selagi hayat masih di kandung badan, kemudian kita dongakkan pandangan kita ke langit, kita angkat tangan kita, kemudian kita mohon ampun kepada Allah dengan tulus, jujur, maka kita akan dapati Rabb kita adalah Zat yang Maha Pengampun. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa seluruhnya. Dan ingat ya kawan, ketika Allah mengampuni dosa kita, itu bukan sekedar diampuni los. Tapi ketika Allah mengampuni dosa kita, Allah akan kembali mencintai kita. Ini bedanya maafnya Allah dengan maafnya kita. Kita misalkan ada dua teman, dua orang yang saling berteman, akrab, bagus. Suatu ketika sakit hati, entah karena satu perkara, sakit hati yang sangat mendalam. Akhirnya yang bersalah ini minta maaf, maafkan saya, gini dan seterusnya. Maka kebanyakan kita akan mengatakan iya, saya maafkan. Namun pertanyaannya, kasih sayang, cinta, kebersamaan yang dulu pernah ada bisa balik lagi? Susah. Iya, saya maafkan, tapi kalau mau kayak dulu lagi, maaf, saya nggak bisa. Itu kalau kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah cinta ketaatan. Ketika kita terperosok ke dalam dosa, Allah benci dengan perbuatan kita itu. Kalau kita mau bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni dosa itu, maafkan dosa itu, dan Allah akan kembali mencintai kita. Apa dalilnya? Allah katakan wa huwal ghafurul wadud. Dan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang maha ghafurun, maha mengampuni, wadudun, maha mencintai dan dicintai. Sebagian ulama menjelaskan, ini menunjukkan bahwa ketika Allah mengampuni dosa, bukan hanya sekedar diampuni, tapi Allah akan kembali mencintainya. Subhanallah. Itu Rabb kita. Makanya Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cintai orang-orang yang suka bertaubat kepada Allah. Maka perbanyak taubat. Itu tanda orang bahagia. Orang yang gak pernah taubat sama sekali padahal dosanya seabrek-abrek, maka dia adalah alamat tanda orang sengsara. Taubatlah, istighfarlah. Nabi saja bertaubat, beristighfar 100 kali dalam sehari. Maka kita lebih butuh. Nah, jadi muallif memulai risalah Al-Qawaidul Arba ini dengan doa yang sangat penting. Doa yang apabila Allah berikan kepada kita, maka kebahagiaanlah yang Allah berikan kepada kita. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, an yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Fa inna haula'i thalath unwanu as-sa'adah. 3 perkara tadi adalah tanda kebahagiaan. Kemudian muallif katakan, i'lam arsyadakallahu li ta'ati. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk mentaatinya. Karena kita tidak bisa mentaati Allah tanpa bimbingan Allah. Annal hanifiyyata millata Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim,
an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, adalah beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama. Ini millahnya Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, yang Allah perintahkan Nabi kita dan kita untuk mengikuti millah Ibrahim alaihissalam. Anittabi millata Ibrahim hanifa. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya wahyukan kepada Muhammad, ikutilah millahnya Nabi Ibrahim yang lurus. Apa millahnya Ibrahim itu? Tauhidullah. Beribadah hanya kepada Allah saja, mengikhlaskan baginya agama. Maka ini salah orang yang mengatakan Ibrahim adalah termasuk orang Yahudi, Ibrahim termasuk orang Nasrani, Ibrahim termasuk orang musyrik. Salah. Dan Allah sudah bantah, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan pula orang musyrik, Nasrani, bukan pula orang musyrik. Lah terus siapa Ibrahim itu? Walakin kana hanifan muslima. Akan tapi Ibrahim itu adalah seorang yang lurus, hanif, tegak di atas kebenaran, di atas tauhid, jauh dari kebatilan, jauh dari kesyirikan. Hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, dia bukan tergolong orang-orang yang musyrik. Jadi ini agama Nabi Ibrahim dan ini agama seluruh para nabi. Tauhidullah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, setiap kata ibadah, ain, ba, dal, dan pecahan kata yang muncul dari itu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, maknanya adalah tauhid. Makanya dalam salah satu usul yang sudah antum pelajari, ketika muallif sebutkan ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beliau katakan wa makna ya'buduni apa? Dan makna dari ya'budun adalah yuwahhidun, mentauhidkanku. Ini mirip dengan yang di usul salasa sampai sini. Kemudian beliau mulai masuk ke poin yang ingin beliau sampaikan dari muqaddimah ini. Fa idza arafta, kalau kamu sudah tahu, annallaha khalaqaka li ibadati, bahwa Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya. Sudah tahu? Sudah tahu belum? Sudah ya? Sudah tahu bahwa Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Bukan untuk dunia, bukan untuk memakmurkan dunia. Nah, ya kawan, kita terlahir di dunia, besar, tumbuh, dewasa di dunia, berkeluarga di dunia, punya anak di dunia, mati di dunia, dikubur pun di dunia. Iya, dari awal sampai akhir kita di dunia. Tapi ingat, kita dicipta bukan untuk dunia, bukan untuk memakmurkan dunia, bukan untuk mengumpulkan dunia, bukan untuk berbangga diri dengan dunia, bukan untuk sibuk dengan dunia. Dan untuk apa kita diciptakan? Liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Maka jangan sampai dunia melalaikan. Allah cela orang-orang yang sibuk dengan dunianya, lupa dari tujuan asal dia tercipta. Allah berfirman, alhaakum at-takatsur, telah melalaikan kalian berbangga diri dengan jumlah yang banyak dari urusan dunia ini. Allah cela. Maka hati-hati. Kalau engkau tahu bahwa Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah annal ibadata,
bahwasanya ibadah itu la tusamma ibadatan, tidaklah disebut sebagai sebuah ibadah yang benar, yang sahih, yang sah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa ma'at tauhid, kecuali bersama tauhid. Artinya apa? Orang beribadah, meskipun ibadahnya pol-polan, kalau tidak dilandasi dasar tauhid, ibadah itu sia-sia. Kalau sudah dilandasi tauhid, ibadahnya pol-polan, tauhidnya rusak, maka ibadah yang dibangun di atasnya amblek, hancur. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sungguh telah kami wahyukan kepadamu, begitu pula kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau berbuat syirik, maka hapuslah, sirnalah semua amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Ini Rasulullah, para nabi. Bagaimana selain mereka? Maka ini kaidah penting harus dipahami, sehingga kita tahu betapa pentingnya tauhid dan kita akan berjuang untuk mempertahankan tauhid. Karena ibadah yang kita lakukan berpuluh-puluh tahun tidak ada manfaatnya kalau tidak ada tauhidnya. Kita hidup misalkan 80 tahun, sejak awal sampai 80 tahun diisi dengan taat, sholat, zikir, qiraatul Quran, haji, umroh, akhlak yang baik, murni, tidak ada kesyirikan, tauhid ada. Kok qadarullah misalkan di penghujung umur dia berbuat syirik, berdoa kepada selain Allah, setelah itu mati, apa yang akan dia dapatkan? Kerugian. Kenapa? Ibadahnya sia-sia selama 80 tahun. Kok nggak kasihan betul? Ya dia sendiri yang tidak mengasihani dirinya. Nah, jadi ini perlu dipahami. Ibadah yang kita lakukan tidak akan dianggap sebagai sebuah ibadah yang diterima, sah, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan, sebagaimana salat yang kita lakukan tidaklah disebut sebagai salat yang sah, diterima, illa ma'at taharah, kecuali harus ada taharah. Apa taharah itu? Bersuci. Sholat nggak wudhu, meskipun jengkang-jengking beribu-ribu kali, berjam-jam, non-stop, maka sholat ini tidak berguna. Antum tanya kepada siapapun dari ulama, dia pasti akan katakan, ulangi sholatmu, wudhu dulu. Satu-satu, udah berjam-jam saya sholat, masa nggak diterima? Nggak diterima. Tapi kita wudhu kemudian sholat, meskipun sholat itu cuma sekali 5 menit 2 rakaat selesai, sah? Sah. Nah, beliau ingin menggambarkan kepada kita. Kenapa digambarkan dengan sholat? Karena sholat ini insya Allah semua kaum muslimin sepakat. Kalau ada orang sholat, dia berhadas, nggak wudhu atau nggak mandi kalau hadas besar, sholatnya nggak sah. Mau sholat sebagus apapun yang dia lakukan, seikhlas apapun yang dia lakukan, sholatnya tidak sah. Kalau kita faham itu, maka fahamilah bahwa ibadah yang lain tidak akan diterima di sisi Allah tanpa tauhid. Fa'idha dakhala syirku fil ibadati, maka apabila kesyirikan sudah masuk dalam sebuah ibadah, fasadat, ibadah itu rusak. Seperti tadi dalilnya sudah kita bacakan. Kal hadathi idza dakhala fit taharah, sebagaimana hadas apabila mencampuri taharah. Kita sudah berwudu, kemudian muncul hadas. Apa itu hadas? Nih, murajaah ya.
Apa itu hadas? Apa hadas? Hah? Kotoran? Apa ya? Hadas? Belum tahu? Belum tahu? Anda lupa? Lupa. Sudah pernah belajar tadi kan? Jadi ingat pelajaran di itu. Nanti antum akan pelajari di Khulasa Ta'limil Ilmi. Ilmu itu supaya kokoh harus ada 3 perkara. 1, hafalan. 2, sering dimurojaah. 3, bertanya. Menghafal, murojaah bareng teman, dan bertanya. Ini diibaratkan dengan menanam pohon. Menghafal itu menanam benih. Antum menanam pohon, seret, sudah dihafal, nggak disiram, layu, bahkan mungkin bisa mati. Ilmu sudah dihafal, kok nggak disiram, tidak diulang-ulang, maka ilmu itu akan layu, bahkan mati, hilang. Ya, ini kasusnya. Ya, perkara penting, hadas ini penting, maka jangan dilupakan. Kemudian ketika pohon itu sudah ditanam, disiram, kita jelas pengen tanaman itu subur. Gimana caranya? Beri pupuk supaya subur, kan itu. Nah, penyubur ini adalah bertanya kepada orang yang tahu, para ulama, sehingga ilmu itu subur. Ilmu di sini tertanam, sudah tertanam, dia hidup, sudah hidup subur. Caranya gimana tadi? Pokoknya hafal. Kemudian mudzakarah, murojaah bareng-bareng. Mudzakarah ya kawan. Saya misalkan sama antum sudah belajar di sini bareng-bareng. Nanti ketemu di mana ngobrol, yang diobrolkan jangan dunia dulu. Tadi taklim apa pelajarannya? Oh, bahas toharoh. Toharoh itu apa artinya? Ini. Kemudian hadas ada berapa? Ada berapa? Hadas ada 2 apa 3? Ayo. Ini sering ulang-ulang. Ini saya tanya ya kawan. Ini untuk saya murojaah juga, biar nggak hilang. Bukan ngetes, insya Allah nggak ngetes. Nggak ada niat ngetes, insya Allah. Ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Loh, kan ingat, alhamdulillah. Hadas besar, hadas kecil. Apa itu hadas besar? Oh, jadi fikih ini, nggak apa-apa lah. Sebentar. Hadas besar adalah hadas yang mewajibkan mandi. Hadas kecil, hadas yang mewajibkan wudhu. Atau bahasa lain, hadas besar adalah hadas yang hanya bisa diangkat dengan mandi. Hadas kecil, hadas yang hanya yang bisa diangkat hanya dengan berwudhu. Itu pembagiannya. Maknanya belum kejawab. Apa makna hadas? Ya bolehlah. Hadas adalah sebuah sifat yang ada pada diri yang menghalangi seorang dari sholat dan ibadah yang disyaratkan toharoh padanya. Atau bahasa mudahnya sebagian ulama membahasakan dengan pembatal-pembatal toharoh. Itu hadas. Jadi bukan kotoran. Kalau kotoran itu lebih condong ke najis. Apa bedanya najis dengan hadas? Kalau hadas itu sifat, kalau najis itu bendanya. Bendanya disebut najis. Gitu ya. Nah, itu hadas. Sebagaimana hadas apabila memasuki toharoh, orang sudah bertoharoh tahu-tahu kentut, maka toharohnya batal. Digunakan untuk sholat nggak akan berguna. Begitulah kedudukan tauhid bagi ibadah. Seorang beribadah kok tidak tauhid, sama saja orang sholat tidak bertoharoh.
sama-sama tidak sah. Maka ini penting. Kalau kamu tahu bahwa Allah ciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, maka pahamilah bahwa ibadah yang kamu lakukan tidak akan sah diterima oleh Allah tanpa tauhid. Sebagaimana sholat yang kita lakukan tidak akan sah tanpa toharoh. Berarti penting atau tidak penting tauhid itu? Penting. Ibadah kita akan sia-sia tanpa tauhid. Sebagaimana toharoh akan sia-sia, salat akan sia-sia tanpa toharoh. Sampai sini jelas? Di sini urgensi tauhid yang harus dijaga. Sampai kapanpun harus dijaga tauhid ini. Harus dijaga, dibela, terus dikuatkan, dipelajari. Jangan bosan. Apalagi kok kalau kita masih lupa-lupa, terus belajar dan dihafalkan. Sul Salasa itu ya kawan, itu salah satu matan buku yang dinasihatkan oleh para ulama untuk dihafalkan. Maka kalau bisa dihafalkan, setoran satu sama lain. Begitu pula Qawaidul Arba, ini termasuk matan ringkas padat ilmiah yang disarankan oleh para ulama untuk dihafalkan. Maka kalau antum bisa menghafalkan, hafalkan. Misalkan taklim jam 10:30, antum datang jam 10, punya jadwal sendiri, murojaah bareng. Nah, gitu. Kalau di metro, teman-teman di sana itu di sebuah daerah di metro itu punya grup khusus kajian di situ. Gunanya apa? Gunanya untuk murojaah pelajaran yang barusan dipelajari. Di grup itu akan digunakan untuk tanya, saling bertanya, mengingatkan. Jadi ada admin yang menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Nanti anggota grupnya jawab. Tuh, itu penting. Sehingga mudzakarah ada. Nah, faida arafta, kalau kamu sudah tahu anna syirka, bahwasanya kesyirikan itu idza khalatal ibadata, apabila mencampuri sebuah ibadah, afsadaha, syirik itu akan merusak ibadah tersebut, wa ahbatal amala, dan akan menghapuskan amal, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya akan menjadi orang yang kekal di neraka. Kenapa kekal? Karena Allah tidak ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan ampuni kesyirikan, dan Allah akan ampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan. Kalau engkau tahu, begitulah bahaya tauhid. Bahaya tauhid, bahaya syirik. Merusak ibadah, menghapuskan semua amal, menjadikan kekal di dalam neraka orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik tadi. Arafta, kamu akan tahu anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalika. Kalau kamu sudah tahu pentingnya tauhid, sudah tahu bahayanya syirik, kamu pun akan tahu bahwa perkara yang paling penting bagi kita adalah kita mengenali itu semua. Mengenali tauhid, mengenali syirik. Kita kenali syirik itu. Apa itu syirik? Pembagiannya seperti apa? Bentuk-bentuknya seperti apa? Supaya kita tahu, kemudian kita bisa menghindarkan diri darinya. Maka dipelajari. Ini sangat penting supaya kita bisa selamat. Kita semua yakin sama-sama ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalan menuju surga Allah itu tidak mulus. Banyak hambatan, banyak musuh-musuh yang menghadang. Ini kalau tidak dipelajari, kita nggak akan bisa mengalahkan musuh-musuh itu. Maka dipelajari. La'allallaha, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ayyukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskanmu dari jeratan-jeratan ini. Wahiyya syirku billah,
yaitu jeratan-jeratan kesyirikan. Alladzi qala Allah Ta'ala fi, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, tentang kesyirikan tadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni jika dia disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Makna ayat ini sering disampaikan adalah Allah tidak akan mengampuni seorang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik belum bertobat darinya, maka Allah tidak akan ampuni. Adapun orang yang melakukan dosa-dosa di bawah syirik meninggal belum sempat bertobat, masih ada kemungkinan Allah ampuni, karena status dia tahta masyiatillah, berada di bawah masyiatullah, kehendak Allah. Insya'a adzabahu, jika Allah mau, Allah akan azab dia untuk menghapuskan dosa-dosanya. Wa insya'a ghafara lahu, dan kalau Allah berkehendak, Allah akan langsung ampunkan dia tanpa diadab. Ini kalau sudah mati. Adapun kalau sebelum mati, orang masih hidup kok bertaubat kepada Allah, maka semua dosa dari yang terkecil sampai yang terbesar Allah ampuni. Makanya Allah katakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Syirik diampuni kalau masih hidup, segera bertobat kepada Allah. Nah, terus ayat yang tadi maknanya kalau dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat, maka Allah tidak akan ampuni selamanya. Nah, wadzalika bima'rifati arba'i qaidah, dan mengenali kesyirikan itu caranya dengan mengenali 4 kaidah zakarahallahu ta'ala fi kitabihi, yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. 4 kaidah mengenali kesyirikan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Berarti kaidah ini bukan buatan beliau. Beliau buat kaidah ini dengan mengambil sumber dari Al-Quranul Karim. Maka ini diperhatikan. Mari kita pelajari bersama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kesyirikan-kesyirikan. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Muqaddimahnya jelas insyaallah ya. Dalam muqaddimah muallif menyebutkan tentang keutamaan tauhid, urgensinya tauhid, dan bahaya kesyirikan. Yang dengan itu mengharuskan kita untuk mempelajari tauhid itu tentu, kemudian mempelajari kesyirikan. Secara singkat, kesyirikan itu bisa kita pelajari, ketahui dengan mengetahui 4 kaidah ini. Kaidah penting dalam mengenali kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai kaidah-kaidah yang bisa kita ambil manfaatnya, dan Allah jaga kita dari kesyirikan. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Bismillah. Anta'lama, ketahuilah, annal kuffara, bahwasanya orang-orang kafir, alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah,
hendaknya engkau tahu bahwa orang-orang kafir yang dahulu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi annallaha huwal khaliqul mudabbir. Mereka menetapkan, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, pengatur alam semesta. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Dan itu tidak membuat mereka masuk ke dalam agama Islam. Ini kaidahnya. Agak panjang, saya ulangi. Anta lama annal kuffara, ketahuilah, hendaknya engkau tahu bahwa orang-orang kafir alladzina qatalahum Rasulullah, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muqirruna bi annallaha huwal khaliqul mudabbir. Mereka meyakini, mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pengatur seluruh alam semesta. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Dan bahwasanya itu, apa itu nih? Keyakinan mereka, penetapan mereka bahwa Allah pencipta, pengatur seluruh alam semesta, lam yudkhilhum fil Islam, tidak bisa membuat mereka masuk ke dalam agama Islam. Artinya, beliau ingin sampaikan kepada kita, keyakinan iman kepada rububiyah Allah saja belum cukup untuk menjadikan seorang masuk ke dalam agama Islam. Belum cukup. Buktinya apa? Buktinya orang-orang kufar Quraisy dahulu diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka yakin bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Mereka yakin itu. Mereka tidak mengatakan patung yang mereka sembah dialah pencipta, bukan. Mereka tidak mengatakan patung yang mereka sembah pengatur alam semesta, bukan. Mereka mengatakan pencipta, pengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersama itu Nabi masih perangi. Yang ini membuktikan bahwa berarti mereka belum masuk ke dalam agama Islam, belum membuat mereka aman dari peperangan Nabi SAW, belum bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai mereka meyakini bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah. Mereka berikan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Saya diperintah untuk memerangi semua manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah. Sampai mereka bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa yuqimus shalah, sampai mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka melakukan itu semua, bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, salat, membayar zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terjagalah harta-harta mereka dan darah-darah mereka. Artinya harta mereka tidak boleh diambil
darah mereka tidak boleh ditumpahkan. Kenapa? Mereka sudah masuk ke dalam Islam. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka nanti di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, tegas Nabi mengatakan, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia. Peperangan ini tidak akan berhenti kecuali ketika mereka meyakini tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah. Ternyata yang diperangi oleh Nabi SAW kaum musyrikun. Di saat mereka memiliki keyakinan bahwa Allah lah yang mencipta, Allah yang bisa menolong, Allah yang bisa menolong. Buktinya ketika mereka terombang-ambing di dalam lautan oleh ombak, maka mereka melupakan sesembahan-sesembahan mereka. Mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka diombang-ambingkan oleh badai ombak di lautan, da'awallah, mereka berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan bagi Allah agama. Fa idza najjahum, tapi ketika Allah sudah selamatkan mereka, idahum yusyrikun, mereka kembali berbuat kesyirikan. Subhanallah. Jadi kita pahami, orang musyrik dahulu mereka pun meyakini rububiyah Allah secara umum. Apa dalil mereka meyakini rububiyah Allah? Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul may yarzuqukum minas samai wal ard. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, wahai orang musyrik, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapa? Amman yamliku sam'a wal absara. Atau tanyalah kepada mereka, siapa yang memiliki penglihatan dan pendengaran, yang membuat kalian bisa mendengar, melihat, mencabut pendengaran, mencabut penglihatan, itu siapa? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang bisa mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang tadinya mati? Apa contohnya? Tumbuhan hidup dari yang mati. Kita hidup tadinya sesuatu yang mati, air mani mati, kemudian Allah hidupkan. Atau nanti di yaumul qiyamah, hari kebangkitan, Allah hidupkan kita kembali dari kematian. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan tanyalah kepada mereka, siapa yang mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup? Siapa yang bisa mematikan? Wa may yudabbirul amra, dan tanyalah kepada mereka, siapa yang bisa mengatur segala urusan? Fasayaqulunallah, mereka semua sepakat akan mengatakan Allah. Berarti mereka yakin, mereka tahu yang berikan rizki kepada mereka itu bukan Lata, bukan Uzza, bukan Hubal, bukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menumbuhkan tanaman mereka, yang membuat tumbuhan itu subur, buahnya bagus, panennya banyak, Allah. Yang menurunkan hujan dari langit, mereka tahu itu semua Allah yang mampu, gak ada yang lain, cuma Allah. Cuma Allah. Maka Allah katakan, afala tattaqun, lantas kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian tidak beribadah hanya kepada Allah, malah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal yang bisa memberikan itu semua hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diyakini, dipahami.
Sehingga kita tidak akan mengatakan bahwa orang yang mensekutukan Allah itu muslim. Lah kenapa muslim? Mereka juga yakin Allah pencipta, Allah pengatur. Kan ada sebagian orang yang mengatakan mereka muslim. Lah ngapa? Karena mereka pun yakin Allah Tuhan mereka. Allah yang mengatur, Allah yang mencipta, mereka tahu. Maka mereka muslim. Ini salah. Patokan seorang itu muslim atau bukan muslim bukan pada tauhid rububiyah, tapi pada tauhid uluhiyah. Bagaimana ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang jadi patokan. Makanya meskipun mereka meyakini bahwa yang memberikan rizki kepada mereka Allah, yang mengatur seluruh alam semesta ini Allah, tapi mereka tidak beribadah kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah. Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk memerangi mereka. Andaikan seorang masuk Islam itu cukup dengan keyakinan Allah saja yang mencipta, Allah saja pencipta alam semesta, maka orang musyrikun dulu nggak perlu diperangi oleh Nabi SAW. Karena Nabi dan mereka sepakat dalam masalah ini. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur. Apa yang membedakan, yang membuat mereka memusuhi Nabi SAW, mengusir Nabi SAW, dan Nabi SAW memerangi mereka di ibadah. Iya, mereka yakin Allah pencipta, tapi kalau ibadah kepada selain Allah, ini yang jadi masalah. Makanya kalimat syahadat isinya la ilaha illallah. Gak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah. Makanya la ilaha illallah jangan diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Nanti pemahamannya keliru lagi. Pemahaman yang benar dari la ilaha illallah adalah tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah. Allah lah yang berhak diibadahi. Ibadah itu hanya hak khusus milik Allah. Selain Allah tidak boleh diibadahi siapapun dia, baik dia seorang malaikat atau nabi atau orang soleh, wali. Setinggi apapun derajat mereka, semulia apapun derajat mereka, secinta apapun kita kepada mereka, mereka tetaplah hamba Allah yang tidak boleh diibadahi. Siapa yang berdoa kepada mereka, ibadah kepada mereka, sujud kepada mereka dari selain Allah, dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, jadi ini kaidah pertama, pahami bahwa orang musyrik dulu yang diperangi oleh Nabi SAW, mereka juga meyakini Allah lah Tuhan mereka. Dan ngapa diperangi? Mereka menyimpang dari sisi tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Jelas kaidah pertama ya. Nah, kemudian sampai jam berapa? Sampai duhur. Duhurnya jam berapa? Duhur jam? Masya Allah. Al-Qaidatu Tsaniyah, kaidah yang kedua. Annahum yaqulun. Kaidah yang kedua ini masih ada kaitan dengan kaidah pertama. Bahwasannya mereka mengatakan, siapa mereka ini? Orang-orang kafir. Ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Mereka orang-orang kafir yang menyembah orang-orang soleh, beribadah kepada orang-orang soleh. Mereka mengatakan, tidaklah kami berdoa, beribadah kepada mereka, tidaklah kami menghadapkan wajah kami kepada mereka, illa kecuali li talabil qurbati wasyafa'ah, kecuali sekedar untuk mencari kedekatan dan syafaat. Kaidah ini menjelaskan kepada kita
tentang perkara yang membawa mereka untuk mensekutukan Allah dengan orang-orang saleh, itu bukan keyakinan mereka orang saleh itu Tuhan, orang saleh itu pencipta, pengatur, pemberi rezeki, bukan. Tapi sebab mereka beribadah kepada orang saleh itu dengan keyakinan orang soleh itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah dan bisa memberikan syafaat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah antum perhatikan, sampai orang-orang musyrikun pada zaman sekarang, ketika kesyirikan mereka diingkari, diingatkan nggak boleh doa kepada orang soleh, orang yang sudah meninggal dunia, meskipun para nabi. Alasan mereka akan mengatakan, loh, kita ini adalah orang-orang yang pendosa, orang-orang kotor. Masa iya orang-orang kotor seperti ini langsung datang kepada Allah, menghadap Allah? Nggak sopan. Lewatlah perantara, supaya perantara ini yang nyampaikan kepada Allah. Tuh. Kalau langsung datang kepada Allah mungkin akan ditolak, siapa kamu, kan gitu. Tapi kalau lewat orang ini, oh kamu temannya fulan, kamu muridnya si fulan, kenal, enak, nyaman. Subhanallah. Mereka samakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Kayak antum misalkan mau ketemu presiden, gak bisa langsung ketemu, harus melalui banyak perantara baru bisa ketemu. Semakin punya jalur dalam khusus, semakin khusus jalurnya, semakin cepat ketemu. Semakin gak punya, maka gak akan bisa ketemu, ketemunya lewat TV tok, kan gitu. Mereka samakan Allah dengan itu. Nah, jadi ini pendorong mereka untuk mensekutukan Allah, bukan meyakini bahwa mereka lah yang mencipta, mengatur, memiliki alam semesta, bukan meyakini mereka lah yang memberikan rizki kepada mereka, bukan. Tapi sebabnya adalah supaya mereka bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya mereka mau memberikan syafaat kepada mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan. Dan ini Masya Allah sampai sekarang masih didengungkan, terus disampaikan. Alasannya sama, paling cuma beda bahasa, beda contoh. Intinya sama, menjadikan orang-orang soleh yang sudah meninggal itu sebagai wasilah. Nah, fadalilul qurbati qauluhu ta'ala. Maka dalil tentang kurba, bahwa mereka menyembah selain Allah itu bukan karena meyakini mereka lah Tuhannya, tapi untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dalil kurba, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah wali-wali, sesembahan-sesembahan, Tuhan-Tuhan. Dan orang-orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, ma na'buduhum, mereka mengatakan kami tidak menyembah Tuhan-Tuhan itu. Kami enggak nyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali supaya mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini tujuannya. Ini satu-satunya alasan terkuat kenapa mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu nabi, malaikat, orang soleh, atau orang-orang yang mereka anggap wali. Itu alasannya. Mana budum, kami itu gak sembah mereka. Mereka bukan Tuhan, kami yakin mereka bukan Tuhan. Mereka orang soleh. Nah terus ngapa doa kepada mereka? Ya kita minta kepada mereka supaya mereka berkenan menyampaikan pesan-pesan kita kepada Allah, sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita langsung minta kepada Allah, susah nembusnya.
Ini buruk sangka kepada Allah. Suudzon. Seolah-olah Allah itu lemah. Allah itu maha mampu. Seolah-olah kalau nggak lewat ini Allah nggak bisa. Bukan seperti itu. Ini suudzon kepada Allah. Allah sendiri katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku langsung. Allah nggak katakan berdoalah kepadaku lewat fulan. Orang-orang soalnya nggak gitu. Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni, langsung doa kepadaku. Astajib lakum, aku kabulkan. Siapa ini perintah? Kita. Allah bedakan status kita, ini orang yang bertauhid, ini orang soleh, ini pendosa. Enggak. Selama kita hamba Allah, mau banyak dosanya, mau setengah, mau orang soleh, kalau berdoa kepada Allah, berdoalah kepada Allah langsung. Astajib lakum, aku akan kabulkan untuk kalian. Enggak perlu perantara. Ini malah orang senang cari perantara. Nah, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan menentukan perkara di antara mereka nanti di yaumul qiyamah dalam perkara yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang dusta lagi kufur. Masya Allah. Setelah Allah katakan, jelaskan bahwa orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, beribadah kepada selain Allah, alasannya untuk mendekatkan mereka kepada Allah dan memberikan syafaat, Allah katakan mereka orang yang dusta. Dan mereka orang yang kufur dengan sebab perbuatan mereka ini. Ini Allah tegas. Orang yang mengatakan bahwa untuk berdoa kepada Allah butuh perantara, orang yang mengatakan bahwa orang-orang saleh yang mereka doa itu bisa memberikan perantara kepada Allah, Allah katakan kadzib, dusta. Bukan hanya kadzib, kadzibun kafar, mereka kafir. Dusta, pengakuannya dusta, dan dengan sebab itu mereka terjerumus ke dalam kekafiran. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan ketika menafsirkan ayat ini di syarah kitab ini, sammahumullahu fi hadhil ayah kadibah atau kadzabah kafarah. Allah sebut mereka dalam ayat ini dengan sebutan orang-orang yang dusta dan kafir. Yaitu kadzabu bi annahum yuqarribuhum ilallah. Mereka dusta ketika mengatakan bahwa orang-orang soleh yang mereka ibadahi itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, bisa menjadi perantara bagi mereka kepada Allah. Ini dusta, ucapan dusta. Allah sendiri yang mengatakan dusta, bukan saya, bukan alim fulan, bukan ulama fulan. Allah yang katakan. Wa kafaru bihadzal amali, dan mereka telah menjadi orang kafir dengan sebab perbuatan mereka ini. Perbuatan apa itu? Berdoa kepada selain Allah, berdoa, beribadah kepada selain Allah, meskipun niatnya, keyakinannya hanya sekedar menjadikan mereka sebagai perantara. Allah hukumi mereka kafir, Allah hukumi mereka dusta. Maka jauhilah itu. Kalau Allah sudah ngomong seperti ini, kira-kira kita mau berhujah apa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Jangan. Ini yang pertama. Jadi alasan mereka kenapa beribadah kepada selain Allah, karena mereka bisa mendekatkan kepada Allah. Allah bantah. Ucapan itu ucapan dusta, perbuatan itu perbuatan kufur. Kemudian yang kedua alasannya adalah untuk mendapatkan syafaat. Untuk mendapatkan syafaat.
Wa dalilus syafa'ati qauluhu ta'ala. Dan dalil tentang syafaat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'buduna min dunillahi, dan mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, sesuatu Tuhan-Tuhan yang tidak bisa memberikan madarat kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka mengatakan sesembahan-sesembahan tadi adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat untuk kami di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasannya. Jadi bukan meyakini mereka Tuhan, mereka pencipta, pengatur, pemberi rezeki, bukan. Tapi keyakinan mereka adalah mereka ini orang-orang soleh, harapannya bisa memberikan syafaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syafaat ya ikhwan, pengakuan syafaat atau syafaat dalam agama kita itu hak, ada. Dan para ulama memerinci syafaat itu menjadi dua. Insya Allah beliau sebutkan dalam risalah ini. Insya Allah kita baca di pertemuan yang akan datang masalah itu. Kemudian masalah syafaat ini ingin kita sampaikan bahwa Allah membantah argumentasi mereka ketika beribadah kepada selain Allah dengan anggapan orang-orang itu bisa memberikan syafaat. Allah bantah mereka dari 4 sisi. Dari 4 sisi. Yang pertama, Allah bantah mereka dari sisi Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah tidak akan bisa memberikan syafaat. Syafaat itu tidak akan terjadi, tidak akan terwujud dari Tuhan-Tuhan mereka. Tuhan-Tuhan mereka tidak bisa memberikan syafaat. Dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 12-13. Allah berfirman, wa yauma taqumus sa'atu, dan pada hari tegaknya hari kiamat, yublisul mujrimuna, maka orang-orang kafir, orang-orang mujrim, mereka menyesal. Mereka menyesal. Walam yakun lahum min syurakaihim syufa'a. Dan kenapa mereka menyesal? Karena mereka tidak mendapati dari Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka jadikan sekutu yang bisa memberikan syafaat. Insyaallah. Di dunia mereka menyembah selain Allah dengan harapan mereka bisa memberikan syafaat. Kata Allah, wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun, orang-orang musyrik, orang-orang mujrim mereka akan menyesal, melongo ibaratnya gitu. Kenapa? Karena walam yakul lahum min syurakaihim syufa'a, karena tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka dari Tuhan-Tuhan mereka yang dulu mereka sembah di dunia. Nah terus kalau Allah sudah jelaskan seperti ini, kenapa kita masih bersikukuh mengatakan minta syafaat kepada mereka? Syafaat itu hanya milik Allah. Syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik yang lainnya. Kemudian yang kedua, Allah bantah dari sisi nafyu mulki alihatihimus syafa'ah. Allah menafikan syafaat dari Tuhan-Tuhan mereka. Allah nafikan syafaat dari Tuhan-Tuhan mereka.
Dan Allah menyatakan bahwa syafaat itu hanya milik Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar 43-44. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai pemberi syafaat? Qul awalau kanu la yamlikuna syai'aw wa la yaqilun. Katakanlah, apakah meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan mereka pun tidak berakal? Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, syafaat itu hanya milik Allah. Jadi pantangan pertama tadi, orang-orang atau sesembahan-sesembahan mereka yang disembah, yang mereka harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah, mereka tidak akan bisa memberikan syafaat. Kemudian Allah tegaskan bahwa mereka itu nggak punya syafaat. Kenapa mereka nggak bisa memberi syafaat? Karena mereka nggak punya syafaat. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Kemudian yang ketiga, imtina'u syafa'ati syufa'i illa min ba'di idnillahi wa ridahu. Tidak akan terjadi syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah beri izin untuk memberikan syafaat. Tidak akan memberikan syafaat kecuali orang-orang yang Allah beri izin. Yang tidak diberikan izin oleh Allah, maka mereka tidak akan bisa memberikan syafaat. Kita ingat kisah syafaatul uzma. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian manusia mau cari syafaat. Datang ke Adam, datang kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Mereka berudzur, nggak bisa memberi syafaat. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang bisa, Nabi yang diberikan izin untuk memberikan syafaat pada saat itu. Nah, jadi tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan izin kepadanya. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 23, "Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah." Tidak akan bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang Allah izinkan. Dan Allah berfirman juga, "Wa kam min malakin fis samawati wala fil wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an." Dan betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang syafaat mereka tidak berguna sama sekali. Illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah Allah memberikan izin kepada mereka untuk memberi syafaat dan Allah ridho kepada mereka dan orang-orang yang akan diberikan syafaat. Kemudian yang keempat, Allah membatalkan syafaat mereka juga dari sisi ibtalu intifa'il kafirina bisyafa'ati syafi'in. Orang-orang kafir tidak akan mendapatkan manfaat dari syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Masya Allah. Orang-orang kafir tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari syafaat para nabi, para rasul, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muddatsir, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Dan tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Berarti ya kawan, kalau seorang beribadah kepada selain Allah, tujuannya mencari syafaat, sedangkan Allah nyatakan ini perbuatan kafir, kira-kira andaikan ini nanti diberi izin oleh Allah untuk beri syafaat, mereka dapat manfaat? Enggak. Kenapa? Allah berfirman tentang orang kafir ini, "Fala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak akan mendapatkan manfaat
mereka tidak akan mendapatkan manfaat dari syafaat yang diberikan oleh orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Makanya orang yang bahagia dengan syafaat itu bukan orang yang sekedar dapat syafaat, tapi orang yang paling bahagia dengan syafaat di yaumul qiyamah nanti adalah orang yang mentauhidkan Allah. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi SAW, Man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia ketika mendapatkan syafaatmu nanti di yaumul qiyamah? Qala, Nabi SAW mengatakan, Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam dirinya. Maka yang penting ya ikhwan, bukan kita mencari syafaat, tapi yang penting bagaimana kita memperbaiki tauhid. Ketika kita memiliki tauhid, insya Allah Allah akan berikan syafaat kepada kita melalui hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Nah, insya Allah cukup. Kita sampai kaidah yang kedua, dan kaidah yang kedua belum selesai. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan di lain waktu kita lanjutkan dari kaidah yang kedua biidznillah subhanahu wa ta'ala. Cukup insyaallah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.